Fatihah. Iya nulis kan? Nulis. Ya Allah. Mondok ya kamu ya? Mondok. Yes. Kenapa nulisnya? Bismillahirrahmanirrahim. Ya qaumi dkhulul ardal muqaddasalati Ya qaumi dkhulul ardal muqaddasatallati kataballahu lakum wala tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Ya qaumi he kaum ingsun udkhulu becik mlebu sapa sira kabeh al arda ing bumi al muqaddasata kang disucikna al mutahharata tegese kang disucikna allati kang kataba kang wis netepake sapa Allahu Allah lakum kedue sira kabeh bidukhuliha amara tegese merintah sapa Allah kum ing sira kabeh bidukhuliha kelawan mlebu ikilah ngleboni utawa mlebu ing ikilah al ardul muqaddasah utawa allati al ardul muqaddasah wahya utawi al ardul muqaddasah iku asyamus syam disuruh Gusti Allah untuk masuk ning gene al ardul muqaddasah yaitu Syam Bani Israel ya disuruh untuk memasuki al ardul muqaddasah daerah Syam wala tartadulan ojo bali sapa sira kabeh ala adbarikum hale ing atase pira-pira dubur sira kabeh maksude ojo bali ing atase dubur iku maksude ya melarikan diri nah dadi tanhazimu tegese keplayu sapa sira kabeh ai la tanhazimu tegese aja keplayu sira kabeh khaufal aduwi krana wedi musuh jangan sampai kalian menjadi pengecut fatang qalibu mongko sebabe dadi apa fatang qalibu mongko sebabe bali sapa sira ta dadi sapa sira khasirina hale utawa iku hale ya nek iku fatang qalibu kok maknani dadi berarti ya iku khasirin fatang qalibu mongko sababe bali sapa sira kabeh khasirina hale pira-pira wong sing padha tuna kabeh rugi fisaikum ing dalem tumandang sira kabeh nanti kalian akan menjadi orang yang rugi kalau sampai kalian menjadi pengecut qalu padha ngucap sapa Bani Israil ya Musa he Musa inna fiha sak temene iku tetep ing dalem al ardul muqaddasah kauman sapa kaum jabbarina kang mesesa Nabi Musa di al ardul muqaddasah itu ada kauman jabbarin ada sebuah kaum jabbarin kauman jabbarin jadi ning al ardul muqaddasah itu ada kaum jabbarin mimbako ya adin kang saking pira-pira sisane kaum Ad iwalan kang dhuwur-dhuwur dikuatin kang duweni kekuatan lagi nulis lagi wa inna lan sak temene ingsun habis itu wa inna lan sak temene kita ya lan nadkhula iku ora bakal mlebu sapa kita ha ing al ardul muqaddasah hatta yakhruju sehingga padha metu sapa ikilah kauman jabbarin minha saking al ardul muqaddasah fa yakhruju mongko lamun padha metu sapa kauman jabbarin minha saking al ardul muqaddasah fa inna mongko sak temene kita iku dakhiluna pira-pira sing mlebu kabeh laha mlebu maring ikilah al ardul muqaddasah kita tidak akan masuk ning ngene al ardul muqaddasah karena tempat tersebut ada kauman jabbarin kalau kauman jabbarin baru masuk maka kalau kauman jabbarin keluar maka kami baru mau masuk jadi
Aslinya kan kon perang, kon merangi kawan Jabarin. Cuma gak wani, Bani Israel itu kan pengecut. Ya. Kala ngucap ngendika sapa iki la rajulani. Kala ngendika lagu maring kaum Bani Israel sapa rajulani wong lanang loro. Minal ladina kang setengah sanggeng wong akeh ya khofuna kang padha wedi sapa alladzina. Mukhalifata amrillahi wedi ing nulayani perintah Allah. Wa huma utawi rajulani iku Yusya'u wa Kalibu. Iku Yusya' lan Kalib sing nanti akhirnya menjadi nabi ya. Jadi ada dua orang yang mengatakan memberikan komentar atau berkata kepada Bani Israel. Dua orang tersebut itu adalah orang yang nanti akan menggantikan Nabi Musa menjadi nabi, yaitu Yusya' dan Kalib. Minaladina halis setengah sangking piro-piro kepala. Alladzina kan diantara kepala yang diutus untuk mengintai kaum Jabarin menjadi intelijen atau mata-mata. Alladzina kang ba'atha kang utus hum ing ikilah alladzina sapa Musa Nabi Musa fi kasfi ahwalil jababiroti ing dalem nyelidiki piro-piro tingkai kaum Jababirah ya. Kaum Jababirah ya adalah kaum Jabarin yang berada di Al-Ardul Muqaddasah. An'ama kang wis paring nikmat sapa Allah alaihi ma ing atase ikilah rajulani bil ismati kelawan kareksa. Allah telah memberikan nikmat kepada rajulani tadi yaitu Yusya' dan Kalib. Fakatama ketika setelah mengintai kondisi kauman Jabarin, fakatama mongko nuli ngumpetake sapa ar-rajulani ma ing ikilah apa ma ing ikilah tingkah itola'ah ma ing ikilah perkara itola'ah kang padha ningali sapa rajulani alaihi ing atase ma bayani min halihim keadaane utawa tingkae ikilah Jababirah ilaan Musa kecuali diumpetake ora dikandakno kecuali ning ngene Nabi Musa ilaan Musa kecuali saking Nabi Musa bikhilafi baqiyatin nuqobai kelawan berbedani skerine piro-piro kepala kelompok fa'afsyau mongko padha mbiwarakno to nyiar-nyiarno sapa ikilah bagiyatun nuqoba hu ing ikilah halul jababira halul jababira atau haluhum iku haluhum fajabunu mongko padha wedi sapa ikilah Bani Israel. Jadi disuruh mengintai bagaimana kondisi kekuatan kaum Jababirah. Ternyata kaum Jababirah sangat perkasa sekali. Di antara yang dikirim untuk menyelidiki adalah Yusya' dan Kalib. Tapi mereka berdua ini tidak menyampaikan kepada suku-sukunya atau tidak menyampaikan kepada Bani Israel. Nanti kalau dikasih tahu kepada Bani Israel bahwasanya kaum Jababirah ini adalah kaum yang kuat-kuat, nanti Bani Israel ciut mentalnya, wong gak dikandani wis ciut mentalnya apa meneh dikandani. Yusya' dan Kalib, Nabi Yusya' dan Kalib ini memberikan info kepada Nabi Musa saja, tapi yang lain malah pengecut, malah didudono sing teman-temane. Jababirah orangnya kuat-kuat. Akhirnya Bani Israel kan takut untuk perang. Tapi ini perintah Allah. Jadi perang itu bukan melawan jumlah, tapi ini adalah perintah Allah. Jadi perang itu bukan kok melawan jumlah atau ini karena perintah Allah. Udkhulu becik mlebu sira kabeh. Ngendikane Allah alaihim ing atase ikilah kauman Jabarin al-baba ing ikilah pintu ai babal qaryati tegese ing pintune desa. Wala takhsyaulan aja padha wedi sira kabeh hum ing ikilah Jababirah fa inau mongko sak temene Jababirah ajsatun iku pira-pira jisim bila kulubin kang kelawan ikilah tanpa ati kelawan tanpa ati. Jadi jangan takut sama Jababirah, orang-orang Jabarin atau kaum Jababirah jangan takut. Mereka itu besar badannya tapi goblok. Besar badannya tapi goblok. Ini disuruh perang. Sehingga dakal tuwi mongko nalikane mlebu sapa sira kabeh ing ikilah bab
fa innakum mongko sak temene sira kabeh ghalibuna iku menang kabeh. Kalau kalian mau masuk dalam babul Qaryah yang sudah ditentukan oleh Allah, Allahu alam, itu gak ada yang tahu penafsiran itu pasti kalau seperti itu ya pasti khilaf banyak Qaryah yang mana disuruh dari pintu ini misalnya daerah ini. Itu kalau menurut perintah Allah pasti mereka akan menang. Tapi mereka tetap takut, mentalnya mental pecundang Bani Israel. Wala takhshawhum. Kalau kalian mau masuk dalam pintu yang telah ditentukan Allah, maka kalian akan bisa mengalahkan kaum Jabbarin atau kaum Jabbirah. Qala padha ngucap sapa iki rajulani zalika ing mengkono-mengkono iki. Qala padha ngucap padha ngendika sapa rajulani mau Yusya lan Kalib. Dzalika ing mengkono fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun. Tayakunan krana yakinake binasrillahi ing apa pertolongane Allah wa injazi wa'dilan apa dilestareknone apa oleh dilestareknone janjine Allah. Ya. Dilestarekno janjine Allah ya, dilestareknone janjine Allah. To. Wa injazi wa'dilan kalestareknone janjine Allah. Wa 'alallahi lan ing atase Allah tok fatawakkalu mongko pasrah sira kabeh. In kuntum lamun ana sapa sira kabeh iku mukminina padha mukmin, padha iman kabeh. Jadi kamu harus pasrah kepada Allah jika kamu ini adalah kaum yang benar-benar mukmin sejati. Qalu padha ngucap sapa ikilah Bani Israel. Duduk kalau minum. Ya Musa, he Musa, inna sak temene kita lan nadkhula iku ora bakal mlebu sapa kita ha ing ikilah al-ardul muqaddasah. Abadan ing dalem selawase madamu ing dalem selagine langgeng sapa ikilah Jabbarin utawa Jabbabirah fiha iku ing dalem ikilah al-ardul muqaddasah. Fadhhab mongko becik budala sapa sira anta ya sira wa rabbuka lan pangeran sira. Pakotila mongko becik perang sapa sira lan robuk hum merangi hum ing ikilah Jabbabirah utawa Jabbarin. Inna sak temene kita haguna ing dalem kene panggonan iku qaiduna haguna hale tetep ing dalem kene panggonan iku qaiduna iku padha tengok-tengok kabeh mesti linggih anil kita li padha lungguh kabeh anil kita li saking perang artinya gak perang jadi kurang ajar. Jadi wong Bani Israel disuruh perang melawan kaum Jabbabirah malah omongane ngono. Nabi Musa, kita nggak akan masuk ning gene daerah Al-Ardul Muqaddasah selama masih ada kauman Jabbarin. Ya wis jenengan mangkato karo pangeran wae perangan ngono. Wah kurang ajar. Dikon perang kok malah ngono. Karena nanti kita akan di sini duduk di sini nggak ikut perang. Jadi ngono. Jadi kurang ajar Bani Israel. Jadi jenengan mawon perang karo Gusti Allah, mangkene menang kula kandhani, nembe kula gelem mlebu ngono. Kurang ajar Bani Israel. Jadi ini yang tidak dimiliki apa ini adalah yang mental Bani Israel disuruh Allah tapi gak mau nurut akhirnya untuk azab ya. Jadi ketika saat airnya Abi Sufyan ya, ontan-ontannya Abu Sufyan dicegat ya. Dicegat kalau sahabat-sahabat ini dulu ini aslinya enggak siap perang belajar ya. Wong aslinya kan nyegat ontanya Abi Sufyan. Apa kafilah dagangnya Abi Sufyan. Tapi sama Gusti Allah diperintah malah perang. Abu Sufyan itu sudah tahu bahwasannya ini nanti akan dicegat Muhammad. Karena apa? Kok gitu kan? Karena apa? Karena Rasulullah sama sahabat ini merasa dizolimi karena hartanya di Mekah ini diambil atau dirampas oleh orang-orang kafir Mekah. Makanya dengan itu Rasulullah sama sahabat ini dendam. Artinya membalas itu kan nggak apa-apa. Karena kafilah dagang yang dibawa Abi Sufyan
ini rata-rata adalah dagangannya orang-orang Makkah. Berarti kalau ini diambil, sudah impas kita. Artinya, ya sepadan. Tapi Abu Sufyan kan membawa kafilah dagang bermiliar-miliar mungkin sekarang. Itu kan mesti dia mempunyai intelijen juga, mempunyai telik sandi istilahnya kalau Jawa. Dia ngerti ada info mata-mata bahwasanya Muhammad ini sudah mendekat sama sahabatnya mau menyerang kita. Akhirnya Abu Sufyan menyuruh Caraka, ngerti tak Caraka? Caraka itu yo apa jenenge wong sing numpak jaran sing cepet menyampaikan info dadi apa istilahnya Caraka itu bahasane, bahasa Jawane Caraka. Kira roh ya. Jadi Abi Sofyan menyuruh Caraka, orang yang naik kuda, cepet memberikan info kepada Abu Jahal di Mekah. Ya, memberikan info, memberikan surat kabar, memberikan kabar bahwasanya ini saya mau dicegat Muhammad, tolong kamu kelompokkan kumpulkan orang-orang Mekah. Jadi perang Badar itu mulanya itu nggak siap orang Islam, nggak siap. Wong aslinya pengen nyegat rombongan dagang kan, untuk ghanimah akeh kan mesti kan. Sahabat nggak siap wong sing nggo pedang mau wong piro ning jus telu iku ya. Sing nggo jaran mau wong piro nggak siap sama sekali. Akhirnya Abu Sofyan mengutus Caraka ke Mekah. Akhirnya Abu Jahal dengan pasukan besar 1000 dipimpin langsung sama Abu Jahal dan pembesar-pembesarnya Utbah bin Rabi'ah dan lain-lain ya. Akhirnya sama Gusti Allah, kamu ini dikasih perang memilih melawan Abu Jahal, yaitu dengan pasukan 1000 yang di situ ghanimahnya nggak terlalu banyak, tapi kalau ini melawan Abu Sufyan ghanimahnya sangat banyak sekali dan ringan, pasti menang dan ringan. Tapi Allah nggak menghendaki itu, tapi Allah ingin melawan Abu Jahal. Nah, akhirnya sahabat-sahabat juga wedi, wah iki piye iki do menang. Terus akhirnya sahabat-sahabat pembesar seperti sahabat Mikdad dan lain-lain akan mereka mengatakan, ya Rasulullah, la nakulu kama qalat Banu Israel li nabihi. Qala ya Musa inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha fadhhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qaidun. Mentalnya sahabat. Ya Rasulullah, kita tidak akan mengatakan seperti orang-orang Yahudi yang mengatakan kepada nabinya, fadhhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qaidun. Saya akan selalu setia mengikuti perintah engkau dan perintah Allah. Itu sahabat mentalnya. Ini Allah memerintahkan di dalam juz 8 ya, juz. Itu Allah menyuruh ya. Wa id ya'idukumullah ihdat ta'ifatain. Ihdat ta'ifatain itu taifah Badar ya, taifah yang dipimpin Abu Jahal sama Abu Sufyan yang membawa kafilah dagang. Wa id ya'idukumullahu ihdat ta'ifatain ya. Tapi Allah lebih memilih disuruh merangi Abu Jahal CS. Disuruh merangi Abu Jahal CS. Untuk apa? Biar membuktikan bahwa perang itu bukan soal jumlah, bukan soal senjata, tapi soal nurut nenggene perintah Allah, nenggene masalah iman. Bukan soal jumlah. Perang itu bukan soal jumlah, ya. Nurut perintah Allah. Pokoknya nurut, nanti Allah sendiri yang akan bantu. Wis koyo kowe lah. Pokoknya kowe ngaji, nurut perintah Allah, dikon ngaji, diwajibno ngaji. Nanti kedepannya kamu akan dibantu Allah. Wis ngono, gampang. Cici. Dan itu dijadikan contoh. Mereka itu sahabat-sahabat Rasulullah, ya Rasulullah, saya itu ingat benar. Sahabat-sahabat mengatakan seperti itu, ya Rasulullah, kita tidak akan menjadi pecundang seperti Bani Israel yang mengatakan kepada nabinya, Nabi Musa, saya nggak mau perang, jenengan mawon sing perang sama Gusti Allah sana. Saya tidak akan mengatakan seperti itu. Saya siap perang bersama engkau ya Rasulullah. Itu sahabat. Itu sahabat siap perang melawan orang-orang kafir bersamamu ya Rasulullah. Akhirnya perang nurut perintah Allah ya, mendapat bantuan dari langit beribu-ribu bantuan ya. Itu Gusti Allah, karena perang ini bukan soal jumlah, tapi perang ini soal nuruti perintah Allah. Semoga nuruti perintah Allah. Tau'an wa karhan ya. Nah, itu nanti Allah sendiri yang akan memberikan jalannya. Nah, ini Bani Israel nggak mau perang, ya, nggak mau perang.
Akhirnya diberikan cobaan Gusti Allah, tersesat ning gene lembah Tih selama 40 tahun. Kalau delok korelasi tafsir Imam Suyuti ini, gara-gara dia tidak mau perang melawan kaum menjebarin, akhirnya dia diberikan azab Allah, langsung tersesat, gak iso metu ning gene lembah Tih selama 40 tahun. Selama 40 tahun. Bahkan Nabi Musa meninggal di padang lembah Tih sama Nabi Harun. Akhirnya kepemimpinan Bani Israel diserahkan kepada Nabi Yusha. Nabi Yusha akhirnya menggantikan posisi Nabi Musa menjadi nabi, dan yang meneruskan melawan Jabarin itu adalah Nabi Yusha, bukan Nabi Musa ya, dalam ini tafsir Jalalain nanti. Itulah perjalanan Nabi Musa ya, mau belum sampai bahagia. Itulah rata-rata orang-orang dekat sama Allah, orang-orang kekasih Allah seperti itu. Hidupnya seperti itu. Rasulullah baru menikmati sedikit artinya perjuangan mulai kelihatan hasilnya, tapi sama Allah dipanggil Allah, sudah saatnya kamu kembali. Jadi makanya orang itu kalau cepat sukses, ketok sukses itu sudah dekat ajalnya berarti ya. Jadi wong kok wis kowe tok sugih pol apa-apa duwe kabeh, kira ora ketang suwe ya. Cepat matine jarene ngono ya. Jarene titene ngono. Jarene tapi. Karena Rasulullah kan yang diimpi-impikan Rasulullah adalah Islamnya, imannya orang-orang Mekah, karena bagaimanapun orang Mekah ini adalah rata-rata saudara Rasulullah. Rasulullah tidak ingin mereka kafir. Ketika mereka sudah iman, misi itu, Rasulullah tidak lama, akhirnya setelah Fathu Mekah, gang beberapa tahun Rasulullah meninggal ya. Intaqala ila rafiqil a'la. Itu Rasulullah ya. Jadi idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika ayat itu turun, langsung Ibnu Abbas tahu ya, sahabat Abu Bakar itu menafsirkan bahwa idza jaa nasrullah ini adalah bukti ajalnya Rasulullah. Ayat idza jaa nasrullahi wal fath ini adalah bukti tentang ajalnya Rasulullah telah dekat. Ya. Jadi bukti ajalnya Rasulullah telah dekat. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhulun. Kamu melihat manusia sudah berbondong-bondong masuk Islam. Yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ketika kamu dalam keadaan sukses, Allah memerintahkan kepada Kanjeng Nabi fasabbih. Fasabbih itu perintah untuk selalu mensucikan kepada Allah. Karena orang dalam puncak kesuksesan itu rawan kena hijab. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Kon jaluk ngapura Allah. Karena orang dalam puncak karir itu rawan kena hijab, rawan lali, rawan sombong. Makanya disuruh selalu ingat kepada Allah. Fasabbih, nyucikan Allah, lan ngapura. Karena orang dalam keadaan seperti itu gampang sekali akan lalai. Orang dalam keadaan sukses itu gampang sekali lalai. Qala Musa, qala rabbi inni la amliku qawma. Kamu tidur sini ya sama aku, Pak. Iya. Iya. Nek ning Kuningan iku sekolahe sing gak campur lanang wedok ning kono. Ning sekolah Kiai Mustafa kono, Al Imam kono. Waduh, kota. Di sekolah sana saja kamu ya, antar jemput. Nek sak Kuningan ya sekolahnya campur lanang wedok kabeh, gak ono sing gak